pengamat sosial politik Rocky Gerung buka suara soal ketakutan rezim terhadap Anies Baswedan. Sebelumnya ramai diberitakan, rezim pemerintahan saat ini terkesan anti visi perubahan yang selama ini selalu digencarkan oleh bakal Capres 2024 Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Bahkan, beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi pernah mengucapkan bahwa seharusnya program yang dicanangkan pemerintah saat ini harus berkelanjutan meski sudah berganti rezim kepemimpinan. Kalau sudah kepemimpinan 1, kedua, ketiga sudah sampai ke SMA, mestinya kepemimpinan yang keempat itu diteruskan untuk masuk ke universitas. Jangan balik lagi ke SD lagi. Setuju? Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Sekali lagi, kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu, Pak, dimulai dari nol ya. Sama ditunjukkan ini. Apakah kita mau seperti itu? Enggak kan? Tak hanya itu saja, beberapa loyalis bakal capres tertentu menyebutkan kalau visi perubahan yang dicanangkan Anies tidaklah laku. Hal tersebut didukung dengan beberapa hasil survei yang memposisikan Anies masih di bawah bayang-bayang bakal capres lain seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Meski begitu, banyak pihak yang menilai ada beberapa upaya untuk menjegal langkah Anies Baswedan yang akan maju sebagai bakal calon presiden 2024. Karena hal tersebutlah, Rocky Gerung bertanya-tanya, apa yang harus ditakutkan terhadap Anies dengan visi perubahan yang selama ini dicanangkan oleh Anies sebagai satu konsep bernegara. Dilansir dari channel YouTube Rocky Gerung Official, Rocky menjelaskan bahwa perubahan itu adalah pasti dan keniscayaan. Jika tidak ada perubahan, maka kenapa harus ada pemilu 2024? Rocky pun mengatakan bahwa setiap bakal calon presiden harus memiliki gagasan baru dan hal tersebut harus menjadi poin utamanya. Kan Jokowi nggak mungkin berlanjut. Jadi poin pertama memang presiden akan berubah itu intinya tuh. Kenapa takut ya, memang itu sirkulasi suksesi harus berganti kok. Berganti artinya berubah tuh. Sekarang kita hitung tuh, apa artinya kalau ada presiden baru? Ya pasti ada kampanye dengan model baru. Masa diulang-ulang kampanye Jokowi? Kalau ada janji baru berarti ada proyek baru, ada program baru, ada visi baru tuh. Nah kalau Pak Luhut bilang nggak ada yang berubah, ya nggak usah ada debat presiden dong. Nggak perlu Anies mengucapkan visi presiden, visi dia apa? Nggak perlu Prabowo bilang visi dia apa? Nggak perlu Ganjar bilang visi dia apa? Jadi apa gunanya pertandingan politik kalau nggak ada pertarungan visi itu? Nah pertarungan visi itu menunjukkan berbeda visi dia dengan visi Jokowi. Kan itu intinya. Jadi kalau nggak berubah itu artinya Jokowi versus Jokowi versus Jokowi kan. Jadi ngaco itu. Jadi saya kira itu kejengkelan Pak Luhut itu karena menganggap ini orang-orang kok ngapain sih berubah-berubah. Ya memang harus berubah. Yang nggak mungkin berubah adalah konstitusi, yang nggak mungkin berubah adalah NKRI, yang nggak mungkin berubah adalah Pancasila. Di bawah itu semuanya adalah turunan yang mengikuti situasi politik, situasi kemasuk akalan anggaran, situasi politik global, situasi protes milenial soal lingkungan hidup, kan semua itu mesti dipantau oleh kandidat presiden dan itu yang menunjukkan oke, akan ada perubahan arah di dalam politik. Bukan membatalkan ya dengan sendirinya udah batal. Begitu Presiden Jokowi mengucapkan pidato terakhir, ya udah batal seluruh rencana dia masa depan. Kan itu dasarnya begitu kan. Jadi nggak boleh seorang presiden itu mengikat presiden berikutnya dengan rencana 5-10 tahun ke depan. Nggak ada dalam tradisi demokrasi itu. Itu dasarnya tuh. Tak hanya itu saja, Rocky curiga ketakutan rezim saat ini adalah soal keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Oleh sebab itu, Rocky pun menegaskan bahwa batas ambisi dari seorang politikus adalah APBN. Oke, kita asumsikan aja. Yang nggak boleh berubah adalah food estate. Yang nggak boleh berubah dari IKN. Memang nggak akan berubah. Tetapi dia akan batal dengan sendirinya begitu anggaran disusun. Dan itu cuma soal masukin anggaran. Betul, lihat nggak bisa. Kalau gitu ya udah ditunda aja 20 tahun lagi misalnya. Ya nggak berubah juga. Tetapi dia udah dibatalkan dulu kan. Ya ide food estate misalnya kan pokoknya udah ditebang. Mau diapain lagi? Ya diterusin aja mestinya kan. Tetapi meneruskan itu bukan berarti seluruh APBN disiramkan lagi untuk numpukin food estate di Kalimantan, di Papua kan. Bukan berarti APBN itu kemudian hak terhadap kesehatan dan pendidikan dikurangi demi IKN. Kan coba kita hitung misalnya, perintah undang-undang adalah, kita lihat normanya itu. Perintah undang-undang cerdaskan kehidupan bangsa, karena itu 20% APBN harus masuk ke wilayah pendidikan. Perintah undang-undang adalah sejahterakan rakyat, karena itu menurut sistem internasional yang diajukan oleh World Bank bahkan 15% harus masuk ke kesehatan. Jadi 20/15 sudah 35% yang disebut state spending itu, yang mandatory spendingnya itu. Berarti nggak ada lagi yang bisa dipakai untuk IKN. Kecuali pemerintah berikut, entah Anies, Prabowo, atau Ganjar itu mau membatalkan itu. Jadi akan dianggap loh, Anda diminta untuk 35% itu di-save aja tuh, jangan dipakai buat IKN. Kan itu dasarnya, itu udah melanggar konstitusi. Konstitusi bilang bahwa prioritaskan pendidikan dan kesehatan. Porsinya udah ambil 35%. Nah 35% ini yang dipakai Jokowi untuk bayar utang sekarang. Tuh, ini utangnya doang ya, bukan bunga pokok. Jadi nggak masuk akal kalau diteruskan. Itu logikanya simpel. Kan masalahnya kenapa Jokowi ngotot, Jokowi beranggapan bahwa ide 10% pertumbuhan di awal itu bisa dilakukan oleh Anies, karena itu oke, lakukan, bisa dilakukan oleh Prabowo. Ya nggak ada, semua parameter ekonomi sekarang itu, bahkan IMF, Bank Dunia menurunkan tingkat pertumbuhan dunia karena kemacetan global supply. Jadi nggak mungkin nyampe 5% bahkan. Udah nggak nyampe 5% masih mau dipakai buat IKN, kan itu gila tuh ide itu kan. Lain kalau misalnya IMF bilang, oke, Indonesia punya kemampuan untuk speed up ke arah 7% misalnya. Lalu ADB bilang, iya lebih dari itu, 7,8. Lalu bank lain luar negeri, pemerintah bilang, Indonesia bisa sampai 8. Ya udah, kita teruskan itu kan. Ini cuma soal efisiensi anggaran, itu, austerity itu. Jadi ini akan memberatkan Menteri Keuangan berikut tuh. Jadi presidennya bingung, presiden baru bingung, bagaimana ekonomi nggak tumbuh, mau apa yang mau dilakukan tuh. Bayar utang tuh. Kita bisa bayar utang, kalau pajak kita untuk bayar utang itu spreadnya rendah sekali atau sempit sekali, cuma 9%. Bagaimana bayar utang? Kan utang itu dibayar oleh pajak kita, bukan utang dibayar oleh pinjaman utang baru. Kan nggak begitu cara melihat politik, apalagi politik anggaran. Jadi kemasuk akalan yang simpel itu dibatalkan oleh ambisi seseorang yang nggak ngerti bahwa batas dari ambisi itu adalah APBN. Dan itu intinya. Bapak Ibu semua, kita adalah orang-orang yang dipilih secara politik melalui proses pilkada. Dan di dalam Bapak Ibu mengelola program, Bapak Ibu pernah tentu merasakan sesuatu yang direncanakan dengan baik, memiliki dasar yang kuat, dia tidak perlu otot politik untuk bisa dilaksanakan. Sesuatu yang punya dasar kuat dan baik dirasakan masyarakat, dengan sendirinya akan menggelinding. Dengan sendirinya akan menggelinding. Tapi kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat, ya, kemudian tidak jelas yang mendapat manfaat siapa, maka wali kota itu harus kerja keras, pakai otot politik untuk membuat program yang diinginkan jalan. Betul tidak, Ustaz? Jadi, saya melihat bila ini adalah rencana yang baik, ya pasti jalan terus. Pasti jalan terus. Tapi bila ini ada masalah, saya juga kadang-kadang heran, kenapa sering ditanyakan ya, apa ada masalah ya sebetulnya gitu. Loh iya kan, kok saya tidak ditanyain bagaimana dengan pangan murah, betul nggak? Bagaimana dengan subsidi BBM, loh itu kok nggak pernah ditanyakan gitu. Tapi kok IKN selalu ditanyakan ya gitu. Apa sebenarnya dalam alam bawah sadar kita ada pertanyaan ya sesungguhnya gitu.